Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Hari ini kita mau belajar tentang banting setir. Ya, apa itu istilah banting setir? Saudara, dulu pertama kali saya dengar kata banting setir, apanya dibanting? Kan memang sampai hari ini saya nggak bisa nyetir mobil. Jangan tertawa, awas ya. Nah, kata setir itu dari bahasa Belanda. Kalau Indonesia bilang kemudi. Tapi kalau kemudi itu lebih banyak arahnya kepada kapal. Stuur dalam bahasa Belanda. S-T-U-U-R, stuur. Nah, itu dia. Terus, kenapa harus banting setir? Saudara, saya belajar dari semua pengemudi. Ya, sopir. Nah, sopir pun itu dari bahasa Prancis, chauffeur. Ya, sopir, driver. Indonesia juga pengemudi. Oke. Nah, baik dari sopir, bis, mobil, masinis, itu pasti kereta api, ya masih bahasa Belanda juga. Terus pilot, nakoda, ya. Saudara pernah sadar nggak? Satu-satunya pengemudi yang harus dilatih untuk bisa cepat banting setir, mengambil keputusan untuk segera berubah arah, itu cuma pilot. Salah satu latihan buat pilot yang terberat, ya. Kami pernah nyekolahkan seorang anak kami jadi pilot, juga ada anak teman kami jadi pilot. Saya sering kontak cerita. Karena pesawat yang sedang terbang itu kan beda dengan kendaraan lain yang di darat maupun di air atau di laut. Karena kalau masalah mesin, masalah apa-apa yang di darat dan di laut atau di air, di sungai, itu masih punya lebih banyak waktu untuk memutuskan ini mau diapakan, mau dibawa kemana. Tapi kalau pesawat, saudara, nggak bisa seperti para sopir, masinis, nakoda, mikirnya lebih jauh, lebih lama, lebih panjang. Ini mau diapakan nih dalam keadaan bahaya. Pilot itu terlatih untuk dalam waktu sekian detik, bukan menit, detik, harus segera bisa ambil keputusan banting setir. Mau kemana ini? Mau diapakan pesawat ini? Itu bahaya sekali. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Perlu sekali kita, ya perhatikan ini, perlu sekali dalam hidup kita belajar untuk banting setir. Artinya dalam waktu yang singkat, bisa ambil keputusan mau kemana. Nah, saya percaya semua kita harus terlatih untuk bisa banting setir, mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Saudara, apapun yang sedang terjadi di hidup kita saat ini, saya ulangi, apapun yang sedang terjadi di hidup kita saat ini, apapun, baik, benar, salah, betul, enak, tidak enak, bagus, jelek, semuanya yang kita alami sekarang ini, pasti itu karena ada, saya pakai istilah banting setir yang kita ambil beberapa waktu sebelumnya. Nah, ketika kita harus banting setir pada saat itu, maka sekarang ini yang kita hadapi sebagai akibatnya apa yang kita ambil berapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita mikir ini, berarti tiap saat, perhatikan, berarti tiap saat, bukan hanya tiap hari, tiap saat kita ini diperhadapkan pada sebuah keadaan atau situasi yang kita harus segera ambil keputusan, banting setir ke arah mana. Ya, saya yakinkan lagi, semua kita setiap saat diperhadapkan kepada suatu keputusan harus banting setir dengan cepat. Mau bagaimana ini? Nah, ternyata saudara, tiap saat, bukan cuma tiap hari, tiap saat. Saudara perhatikan ini, banyak pengaruh-pengaruh yang bisa muncul di hidup kita. Nah, ketika pengaruh-pengaruh itu bisa lewat penglihatan mata kita, bisa kita dengar sesuatu, bisa kita mikir sesuatu, langsung kita harus ambil banting setir. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita harus terlatih untuk betul-betul menantikan Tuhan dan belajar mengenal Bapa kita di surga. Satu kali kepada
gereja di Galatia. Paulus sedih karena ada beberapa di antara saudara kita di Galatia itu yang salah ambil keputusan, salah banting setir. Coba kita lihat Galatia pasal pertama, mulai ayat yang ke-6. Galatia pasal pertama, mulai ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan firman ini. Hati-hati dalam hidup kita kalau kita harus membuat keputusan yang mendadak sekali. Hanya satu Injil, judulnya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, lihat ini. Aku heran. Paulus heran kepada beberapa saudara di gereja Galatia. Kok cepat sekali kamu berbalik? Kata berbalik sini artinya negatif. Meninggalkan, membelakangi Tuhan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Aduh, ngeri sekali. Saudara masih ingat berapa hari ini viral? Katanya dari Tiongkok, saya juga nggak tahu. Muncul aliran baru, gereja baru. Namanya keren loh. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, keren. Tapi ternyata di dalamnya ada kepalsuan. Dan banyak lagi. Maka itu hati-hati. Sudah, saudara lebih baik nggak usah tahu yang macam-macam. Tahu yang satu ini sajalah. Ya, sudah cukup. Apalagi kalau saudara belum kokoh, berakar kuat di dalam kebenaran. Jangan coba-coba ingin cari sesuatu yang walaupun itu baru. Jangan. Ya, bahaya sekali. Nah, ingat saya mengajarkan kepalsuan dan pemalsuan itu pasti yang mirip-mirip. Kalau memalsukan sesuatu tapi bentuknya, warnanya, apanya beda, itu bukan palsu, yaitu barang yang dia buat sendiri. Tapi yang namanya pemalsuan atau kepalsuan pasti mirip-mirip. Ya, jadi hati-hati. FYH, saya sangat heran mengapa saudara begitu cepat berpaling dari Tuhan yang dengan kasih kemurahannya telah mengundang saudara untuk menikmati hidup kekal. Ya, terus tadi amplified, I'm astonished, aku heran, ya, and extremely irritated, dan sangat iritasi, sangat gak suka that you are so quickly shifting your allegiance. Ya, cepat sekali merubah keputusanmu tentang sesuatu yang kau percayai. Oh, saudara, maka itu hati-hati dalam hidup ini. Membanting setir itu gak perlu yang ribet-ribet, yang ruwet, yang susah, yang mahal. Tidak. Pernahkah saudara mengalami lagi santai, lagi duduk enak, mikirkan sesuatu tentang Tuhan, kasihnya luar biasa, pokoknya senang. Tiba-tiba ada satu kalimat yang muncul yang kita ingat. Ada orang berkata kalimat itu berapa tahun yang lalu. Saudara, percaya nggak? Suasana hati yang tadinya bersukacita, bergembira, bisa berubah dengan tiba-tiba. Nah, saudara, kalau kita pernah ngalami itu, bahkan suami istri yang lagi enak-enak duduk, atau lagi makan bersama, atau lagi guyon-guyon, tiba-tiba salah satu dari dua orang ini ingat tentang sesuatu, kata-kata yang menyakitkan, ingat tentang kecemburuan masa lalu, dan macam-macam setan bisa munculkan. Saudara percaya suasana yang gembira tadi, suami istri bisa tertawa bersama-sama dengan anak-anak, tapi ketika salah satu banting setir karena ada ingat sesuatu, kata-kata di masa lalu, dan memang setan sengaja munculkan, yakin suasana langsung berubah. Yang tadinya enak, menyenangkan, sekarang jadi dingin. Kalau dingin aja masih lumayan. Bisa bentak-bentakan, bisa marah-marahan. Hanya karena
sesuatu yang iblis masukkan di benaknya. Nah, itu banting setir. Maaf kepada saudara-saudara warga binaan, saya tidak bermaksud untuk mengungkit, ya, tapi ini yang kita harus pelajari. Maaf, pasti sebelum saudara-saudara harus menerima kenyataan ini, pasti ada teman, ada siapa yang mempengaruhi. Yang tadinya sudah enak hidup, tahu-tahu harus banting setir. Maaf, maka itu kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan perhitungkan pertobatan kita. Dan kesalahan dan dosa kita, Dia akan hapuskan. Begitu pula para koruptor. Ingat kita pernah belajar, kalau dipikir itu aneh. 3 hal besar yang disandang oleh para koruptor. Perhatikan, 3 hal besar yang ada di hidup para koruptor, para perampok uang rakyat itu. 100% koruptor itu orang-orang kaya. Nah, itu kan heran. Sudah kaya kok merampok. Aneh. Itulah kejahatan setan. Berarti kurang kaya. Maka itu betul. Surat 1 Timotius 6 oleh ayat yang ke-9 dan 10. Orang yang ingin kaya akan jatuh ke dalam segala pencobaan, penderitaan, kehancuran. Ngeri sekali. Ya, nanti saudara baca 1 Timotius 6. Atau mau baca sekarang bolehlah supaya nggak lupa. Jadi para koruptor itu orang-orang yang sudah kaya. Nah, ternyata orang yang sudah kaya itu bisa kerasukan, nggak puas dan ingin kaya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, menjadi kaya tidak dosa. Tapi yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan 1, ke dalam jerat 2, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, ini yang kita harus hati-hati. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini loh, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu karena cinta uang. Jadi kita harus berhati-hati. Amplified, but those who are not financially ethical. Jadi nggak punya etika masalah finansial keuangan. And crave to get rich. Yang ingin rakus, ingin kaya. With a compulsive. Dengan yang menggebu-gebu. Greedy, tamak, longing for wealth. Langsung pokoknya aku harus kaya. Dikatakan di sini fall into temptation and trap, ya, pencobaan, jerat, dan banyak hal yang bodoh, yang menyakitkan. Nah, itu dia cinta uang. Jadi para koruptor itu diketahui mereka itu orang-orang sudah kaya. Itu nomor 1. Nomor 2, koruptor itu rata-rata, kalau saya nggak berkata semua, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di agama, di lembaga-lembaga keagamaan. Nah, logikanya kalau mereka sudah punya posisi begitu baik di agama mereka masing-masing, logikanya ya mereka nggak akan jahat dong. Karena firman Tuhan kan semua agama punya kitab suci. Kan kitab suci mereka ngajarkannya nggak begitu. Nah, sudah. Nomor 3. Lebih gila lagi. Rata-rata para penjahat, koruptor, perampok uang rakyat ini, gelar terendahnya itu S2. Hampir nggak ada koruptor yang S1. Paling rendah S2. Berarti yang doktor S3 juga banyak. Bahkan ada yang sudah profesor. Nah, melihat hal ini, saudara, ini kan sebuah fakta. Sebelum mereka terjerat, terjerumus, kan pasti ada suatu keadaan. Ini istilah yang kita pelajari hari ini. Yang mana mereka harus banting setir. Pada saat itu
Maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk kita mengerti. Minta Roh Kudus, dan biarlah hidup saudara dan hidup saya dikuasai oleh firman Tuhan ini. Oke, kalau ada orang gak mau berkata, gak mau mengakui Alkitab ini firman Tuhan, gak apa-apa. Saya dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Oke, kalau kamu gak mau percaya ini firman Tuhan gak apa-apa. Tapi saya ajari mereka untuk percaya bahwa ini buku manual kehidupan. Dan puji Tuhan, gak sedikit yang percaya waktu saya ngomong ini manual kehidupan. Karena saya meyakinkan mereka. Buat mereka yang tidak percaya Tuhan, gak mau beragama, saya tidak berkata bahwa ini kitab suci. Dan saya gak berkata ini firman Tuhan. Enggak, saya yakinkan mereka. Saudara, tapi saya katakan ini manual kehidupan. Sama seperti kita beli benda apa saja, semurah apa dan semahal apa, pasti ada buku petunjuknya enggak di dalam kotak yang kita beli, termasuk motor, termasuk mesin cuci, ya, penanak nasi, rice cooker, kamera, handphone, apa saja. Bahkan beli pulpen yang bermerek saja ada buku petunjuknya, cara menggunakannya bagaimana. Nah, saya bilang kepada mereka, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak percaya ini firman Tuhan, tidak apa-apa. Saya katakan kepada mereka bahwa ini buku manual kehidupan. Nah, mereka pertama nggak percaya. Ini salah satu, ya, bahwa ini manual kehidupan. Salah satu. Pola hidup sehat ada di kitab Musa. Saya tunjukkan. Ini loh, kalau manusia ingin hidup sehat, ini manualnya. Nah, saudara bicara kepada para ahli gizi, ya, dieters, istilahnya para ahli gizi. Bicara dengan ahli-ahli kesehatan, termasuk dokter dan para medis, tenaga para medis. Mereka akan tahu bahwa yang tertulis di kitab Musa ini memang prinsip hidup sehat yang sempurna. Serius. Bicara soal kebersihan. Alkitab ini ngajar. Saudara, banyak hal, ya. Soal sanitasi, Alkitab ini ngajar. Jadi ketika saya tunjukkan apa yang tertulis ini, saya berkata nggak usah percaya Tuhan, nggak usah beragama. Anggap aja ini buku biasa. Saya suruh dia baca sendiri. Baru mereka tahu. Maka itu hamba-hamba Tuhan yang bergabung sedang belajar bersama-sama. Ayo kita bawa firman ini ke dunia. Bukan dengan embel-embel background atau pakai kulit bungkus agama Kristen. Jangan. Nah, lalu pasti tanya, lalu gimana cara mengenalkan Yesus kepada orang-orang itu? Nah, kalau saudara masih berpikir seperti itu, saudara lupa. Yesus itu firman itu sendiri. Loh, betul tidak? Maka itu kalau kita mengenalkan firman Tuhan tidak dengan embel-embel agama, apalagi dengan Kristen, ini loh yang selalu saya berkata kepada orang-orang misi, penghalang misi terbesar. Tahu ya misi ya? Tugas gereja. Pergilah kamu, beritakan Injil itu ke seluruh dunia. Semua terus ada banyak. Nah, satu-satunya penghalang, the Great Commission, yaitu perintah agung. Satu-satunya penghalang. Dunia sudah terlanjur tahu Yesus itu pendiri agama Kristen. Berarti agamanya Tuhan Yesus itu agama Kristen. Ini yang celaka. Betul tidak? Maaf. Datang kepada orang yang beragama lain yang bukan Kristen. Langsung kita ngomong Yesus. Langsung ditolak. Nah, saudara, sebagai hikmat, bersyukur kepada Tuhan, berapa puluh tahun terakhir ini Tuhan membawa saya untuk berhasil meyakinkan banyak orang bahwa firman Tuhan ini, Injil ini bukan untuk orang Kristen saja. Maka itu kesulitan terbesar dunia misi. Bagaimana dunia yakin dan percaya Tuhan Yesus bukan pendiri agama Kristen, bahkan Yesus Kristus sendiri bukan orang Kristen. Loh, kok bisa begitu? Saya percaya yang masih punya doktrin lama sulit ini. Karena kata Kristen itu tidak keluar dari hati Tuhan Yesus dan tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kata Kristen. Dari orang Roma. Nanti baca ya. Yang punya banyak waktu warga binaan. Baca itu Kisah Rasul 11. Nah, jadi ini buku kehidupan. Manual kehidupan. Maka kalau kita mengenalkan buku kehidupan dan berupa tulisan, nggak ada orang menolak.
Maka itu buatnya kitab suci ini bukan milik orang Kristen. Ini milik Tuhan untuk seluruh manusia di dunia. Betul sekali, kalau kita mau membawa kebenaran kepada dunia, jangan pakai embel-embel agama. Oke? Masih kitab Galatia sekarang. Galatia pasal 3 ayat yang pertama. Galatia 3 ayat yang pertama. Perhatikan teguran Paulus kepada gereja Laodikia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Wih, nggak enak sekali. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Nah, jadi ada yang mempesona. Nah, siapa yang mempesona kita? Sehingga kita banting setir untuk mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini. Ayat, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah di depan matamu Yesus Kristus dilihat disalibkan di depan umum? Nah, jadi waktu itu masih ada orang-orang yang hidup ketika Yesus disalibkan. Maka itu Paulus marah. Terjemahan lama. Hai orang Galatia yang bodoh. Siapa yang sudah merasuk kamu? Yang tergambar di matamu Yesus Kristus sudah tersalib. PS. Saudara-saudara, orang-orang Galatia, kalian sungguh bodoh. Entah kalian sudah kena pengaruh siapa. Kematian Kristus disalib sudah saya terangkan dengan sejelas-jelasnya kepadamu. MILT. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu sehingga tidak meyakini kebenaran yang di depan mata mereka? Yesus Kristus telah dituliskan sebelumnya untuk disalibkan di antara kamu. Saya lebih pakai istilah keren, mengguna-gunai. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa gerangan yang telah mengguna-gunai kamu? Kalau bahasa sekarang disantet. Ya. Padahal Isa Al-Masih yang telah disalibkan itu sudah ditunjukkan dengan jelas di depan matamu. Nah, AVB memakai kata menyihir. Hai orang Galatia yang tidak berakal. Siapakah yang telah menyihirkan kamu? Sedangkan di hadapan matamu Yesus Kristus telah jelas ditunjukkan tersalib. Oke, ada yang komen, memang sulit untuk mengenalkan manual kehidupan pada orang lain kalau kita sendiri tidak menghidupi. Betul, itu namanya istilah ini ya, ada sales, tahu ya, penjual parfum, penjual minyak wangi, tapi bau badannya minta ampun, maaf, maka jualannya nggak laku. Jadi supaya kita bisa mengenalkan manual kehidupan ini kepada dunia, hidupi lebih dulu manual ini, tunjukkan kepada dunia hidup kita yang seperti ini. Jelas ya saudara? Maka itu senang sekali kalau kita belajar. Jangan salah untuk banting setir. Terjemahan sederhana. Saudara-saudara di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh? Kenapa kalian begitu cepat tertipu? Padahal di hadapan kalian saya sudah menerangkan dengan sangat jelas tentang caranya Kristus Yesus mati, disalibkan demi kita. Nah, ayolah hari-hari ini kita selalu berhati-hati atas hidup ini. Jangan ada yang menyihir kita, mengguna-gunai kita, membodohi kita, mempesona kita, menipu kita. Sehingga Yesus Kristus Tuhan kita ganti dan kita jual. Maka itu kalau ada orang-orang yang tadinya murid Yesus, anak Tuhan, Kristen, tiba-tiba berbalik ya, meninggalkan, pasti mereka itu belum tahu siapa, belum kenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Maka itu gampang banting setir. Anak-anak muda yang ikut gabung, kalian yang masih remaja, pemuda ya, yang belum menikah, hati-hati dalam hidup ini. Siapa yang mempengaruhi kita supaya kita nggak terjerat, supaya kita tidak disebut bisa diguna-gunai, ya, bisa terpesona, dipengaruhi, dibohongin. Aduh, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, karena kita sudah tahu siapa Yesus yang sesungguhnya dalam hidup ini. Keren ya kalau kita mau mengikuti semua petunjuk Tuhan. Satu kali ada seorang raja namanya Yosafat, harus cepat-cepat mengambil keputusan, banting setir, karena kerajaannya sedang diserang oleh musuh. Mari kita belajar. 2 Tawarik 20
ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Tiba-tiba nggak ada persiapan. Tiba-tiba Bani Moab dan Bani Amon jadi satu suku bangsa. Moab dan bangsa suku yang lain Amon jadi dua suku bangsa. Datang berperang melawan Yosafat. Ternyata mereka nggak cuma berdua. Bersama-sama sepasukan orang Meonim. Jadi 3 suku, 3 kekuatan menyerang kerajaan Yosafat bersama-sama. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Raja, suatu laskar yang besar." Jelas besar karena 3 pasukan besar bergabung. Datang dari seberang Laut Asin. Ya, kalau sekarang itu berarti daerah Yordania. Laut Asin itu laut mati. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Sudah dekat itu dengan istana. Lihat ayat 3. Yosafat menjadi takut. Wajar, walaupun dia raja, dia tetap manusia. Yosafat menjadi takut. Wajar. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara, semua kita yang ikut belajar, itu memang yang kita alami sebagai manusia. Takut tiba-tiba. Nah, lihat kalimat ini. Lalu mengambil keputusan. Nah, ini saya suka untuk ganti. Lalu banting setir. Betul ya? Lalu banting setir. Apa harus dibuat dalam kondisi seperti itu? Ini banting setir yang benar. Nggak ngawur. Maka itu ambil pengalaman Yosafat ini ketika kita harus cepat-cepat, harus segera dalam hitungan detik, bukan menit ya, mengambil keputusan atau kita banting setir untuk mencari Yahweh. Ini sebuah keputusan yang luar biasa, yang pasti, catat, yang pasti tidak akan salah. Kalau keputusan itu adalah mencari Papa kita di surga. Coba renungkan begini. Wajar gak sebagai kepala negara, ya, saya pakai istilah zaman sekarang, sebagai kepala negara, sebagai presiden, ya, pokoknya pemimpin sebuah negara. Wajar tidak kalau negaranya dalam bahaya lalu mengambil keputusan untuk minta bantuan negara sahabat? Wajar. Dan itu memang seharusnya. Nah, tapi ingat ya, ingat. Di dalam segala keputusan atau istilah saya banting setir tadi ini, jangan salah mencari pertolongan. Ya, jangan salah mencari teman bersekutu. Jangan salah. Di dalam keadaan terjepit sekalipun, jangan salah memilih siapa yang harus kita tuju. Jangan salah. Maka dengan pelajaran Raja Yosafat ini, saudara, percayalah sikap ini yang betul. Ketika harus banting setir, kita harus tahu, cari Yahweh Tuhan dulu. Rekan-rekan, saudara-saudara, warga binaan, mungkin hari-hari ini ada yang sedang cari orang, entah itu pengacara, entah itu saudara yang bisa menjamin untuk saudara ngurus PB, atau apa saja. Atau saudara sedang kesulitan untuk menghubungi keluarga saudara karena mungkin sudah lama tidak kontak atau mungkin mereka sudah pindah dan macam-macam. Hati-hati dalam banting setir itu supaya tidak ketemu orang yang salah. Kalau ketemu orang yang salah, hasilnya pasti salah. Jadi lebih baik untuk menunggu Tuhan di dalam segala keadaan. Ya, menunggu Tuhan. Apa yang dilakukan Yosafat dalam mencari Tuhan? Kembali ke ayat 3, 2 Tawarik 20. Tidak harus melakukan seperti yang Yosafat lakukan. Kalau bisa, silakan. Saya ulangi lagi ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari papanya di surga, Yahweh Tuhan. Nah, ini keputusannya. Ini cara dia banting setirnya. Ia menyerukan
kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, tolong jangan diterjemahkan cuma puasa, nggak makan, nggak minumnya. Enggak. Banyak orang Kristen yang salah mengerti doa puasa itu ya cuma nggak makan, nggak minum. Tidak. Lihat ayat 4. Jadi yang rajin-rajin puasa, kalau saudara hanya nggak makan, nggak minum saja, istilah banyak orang itu cuma memindahkan jam makan. Maaf, pagi nggak makan, siang nggak makan, di triple sore. Jadi makan 3 kali, yang 2 kali diganti semua jadi maaf. Bukan itu. Kalau puasa hanya nggak makan, nggak minum, tapi tidak mendengar apa keputusan Tuhan, yaitu tadi, maka puasa itu hanya memindahkan jam makan. Lihat ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahweh. Ini penekanan puasa. Mencari Tuhan Yesus. Mencari firman-Nya. Mencari info dari surga. Harusnya begitu puasa. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda, bangsa Yehuda, dan di Yerusalem, di rumah Yahweh, di muka pelataran yang baru, dan berkata. Nah, jadi nggak cuma puasa, tapi mencari Tuhan. Ya Yahweh, Tuhan nenek moyang kami, bukankah Engkau Tuhan di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Luar biasa. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lanjut ayat yang ke-12-nya. 12 ini, saya paling suka belajar imannya Yosafat. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalah ini, kesulitan ini, persoalan ini yang datang menyerang kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga binaan, izinkan saya mengatakan kalimat. Seandainya ada di antara saudara yang sedang di dalam mengalami tembok besar di depan saudara, maju nggak mungkin, lompat nggak mungkin, pakai doanya Raja Yosafat ini. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Kemarin malam dari Kanada ada yang kontak saya. Karena keluarga ini tahu saya punya seringkali bersama Pak Andreas pelayanan di LP. Nah, terus cerita salah satu saudara mereka di Surabaya. Menurut mereka, saya belum tahu jelasnya, dijebak. Nah, akhirnya divonis. Dan vonisnya nggak tanggung-tanggung, hukuman mati. Nah, saya bilang kepada dia, keadilan adalah keadilan. Tuhan pasti tolong. Kalau memang saudaramu itu tidak berbuat dan itu jebakan, lihat saja. Tuhan akan berperkara. Keputusan pengadilan manusia bisa dibatalkan dan diubah. Itu dia. Nah, seperti ini. Maka itu warga binaan, kalau saudara menghadapi masalah, saudara dipersulit, saudara diperas, saudara ditekan, saudara perhatikan baik-baik. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Suka sekali doanya Yosafat di pasal 12, 2 Tawari 20 ini. Terima kasih Bapak, ada jaminan yang luar biasa. Saya ulangi lagi ayat 12-nya. Maka itu semua kita yang sedang dalam kesulitan berat,
Pertolongan kiri kanan muka belakang tertutup. Istilah yang di atas masih terbuka. Amin ya, itu dia. Saya baca lagi ayat 12. Supaya yang sedang tidak punya pengharapan, hari ini muncul pengharapan, saudara. Oh, terima kasih Bapak. Dan waktu banting setir, jangan sampai salah. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan? Biasanya kita berkata karena kami nggak punya uang, harus bayar ini bayar itu. Maka itu saudara warga binaan percaya ya, kami nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Ini kalimat yang luar biasa. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, nggak tahu. Sudah panik, sudah terjepit karena tiba-tiba persoalan datang. Imani doa ini. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sudah, jangan lihat ke sana kemari, jangan. Jangan coba minta tolong si A, tolong si B, tidak. Ingat tadi saya katakan Yosafat ini kan raja. Sebetulnya dia nggak perlu berdoa seperti ini. Ajak saja, kalau istilah sekarang, telepon, kontak, kirim utusan kepada negara sahabat, pasti akan ditolong. Lihat, aduh, mengharukan loh saudara, ketika kapal selam yang hilang itu belum ditemukan. Wow, ternyata Singapura, India, Malaysia, Australia, Amerika kirim bantuan. Dan itu wajar. Bahkan dari Amerika bawa pesawat khusus namanya Sidon mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Nah, harusnya begitu. Tapi Yosafat tidak. Biarlah firman ini menguatkan kamu untuk kamu tidak putus asa dalam hidup. Ya, terima kasih. Ini Papa memang minta berapa terjemahan ya. BS sekarang. Engkaulah Tuhan kami. Hukumlah mereka karena kami ini tidak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu yang mau menyerang kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. FAYH, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghentikan mereka? Kami tidak sanggup melindungi diri terhadap serangan pasukan yang demikian besar jumlahnya itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami berharap kepadamu semata-mata. Jadi inilah harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu sebelum banting setir, ingat Bapa kita di surga luar biasa. Keren ya, untuk itu maka itu penting sekali dalam perjalanan iman kita ini. Message, oh dear God, hubungan yang manis, oh dear God, oh Tuhan yang kami kasih, won't you take care of them? Urus mereka, urus masalah-masalah kami. We are helpless before this vandal horde ready to attack us. Oh, kami sama sekali tidak berdaya menghadapi kejahatan yang besar dan sudah siap menerkam kami. We don't know what to do. Kami nggak tahu apa yang kami buat. We are looking to you. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, luar biasa bukan? Masih ada harap. Percayalah. Ayat terakhir, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Wih saudara, kalau saya membandingkan semua saudara-saudara kita yang tertulis namanya di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, buat saya pengalaman Musa di depan Laut Merah ketika dia harus menyeberang menuju ke Kanaan, meninggalkan Mesir. Ini sikap Musa untuk banting setir. Bayangkan, mereka sudah senang-senang, mereka sudah bebas dari perbudakan Mesir 400 tahun, saudara. Nggak main-main itu. Berjalanlah mereka meninggalkan Mesir. Wow, dengan sukacita. Tiba-tiba mereka lihat ada debu yang naik. Ingat ya, kan pasir. Dulu nggak dengar suara mesin karena nggak ada mesin. Begitu mereka lihat ke belakang dan di depan ada laut, debu naik begitu luar biasa. Begitu mereka tahu ternyata itu Firaun dengan sekian banyak tentara yang berkereta kuda, yang naik kuda, nunggang kuda, mengejar mereka. Sayang waktunya. Saudara baca nanti di rumah ya, mulai ayat pertama. Begitu mereka lagi santai di pinggir laut karena masih berpikir ini nyebrangnya bagaimana. Nggak ada kapal.
Masa mau berenang orang sebanyak itu? Saudara masih ingat Musa dimaki-maki, Musa dibentak-bentak. Salah satu makian mereka yang saya paling sakit hati kalau saya dengar itu. Hei Musa, apakah di Mesir kurang kuburan sehingga kamu ngubur kami di laut ini? Aduh, saudara kalau dengar itu kurang ajar betul nih Israel. Apakah di Mesir kurang kuburan? Dalam kondisi seperti itu, Musa harus banting setir. Karena ke kiri nggak mungkin, ke kanan nggak mungkin. Apalagi balik ke belakang. Firaun dengan tentaranya ada di belakang mereka. Nah, masalah terbesarnya, mereka itu semua dipimpin Musa itu jalan kaki. Bagaimana orang jalan kaki bisa melawan yang naik kuda? Aduh, sudah nggak ada ceritaan. Akhirnya Musa berseru kepada Yahweh Tuhan, mau bagaimana ini? Nah, nanti baca ya, bagaimana Musa berseru. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya coba merenungnya. Ayo coba merenung. Kalau saudara dan saya jadi Musa, yang dibawa nggak 4 orang loh, kurang lebih 4 juta orang, saudara. Dari mana saya bisa ngitung 4 juta? Dari bilangan pasal pertama, saya lupa ayat berapa, nanti cari ya. Tuhan menuliskan kira-kira laki-laki yang umur 20 tahun, laki-laki saja umur 20 tahunan, itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. Belum adik kakak perempuan, belum adik-adik mereka yang masih kecil-kecil, yang di bawah 20. Belum opa oma mereka. Bayangkan, maka itu saya bisa ngitung kira-kira 4 juta. Saudara mimpin orang 4 juta di depan laut, di kiri kanan padang gurun yang gak ada tempat bersembunyi. Di belakang mereka tentara. Saya gak ditulis berapa ribu yang berangkat di bawah pimpinan Firaun untuk mengejar orang-orang Mesir. Dari bilangan 1 ayat 3 saya baca ya, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Ada angkanya enggak? Bayangkan ini saudara, luar biasa. Oke, saya baca dulu yang ayat 14 Keluarannya. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yahweh akan berperang bagimu, kamu tinggal diam saja. Bahwa Yahweh juga kelak berperang akan ganti kamu. Kamu ini akan berdiam diri saja. Yahweh akan berjuang untuk kamu. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam saja. Ini beda dengan bentuk-bentuk doa yang lain di Alkitab. Karena ini gak bisa apa-apa saudara. Bahasa Amplified-nya, the Lord will fight for you while you. Tuhan akan berperang bagi kamu ketika kamu only need to keep silent and remain calm. Jadi dikatakan Tuhan berperang bagi kamu dan kamu cuma ini aja yang kamu lakukan. Tetap diam, keep silent dan remain calm. Tinggal diam. Luar biasa. Oh, FIA. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Betul, saya masih ingat Pak Yusuf Roni menemukan kalimat ini. Kalau kita turun tangan, maka Tuhan yang angkat tangan. Apa artinya Tuhan angkat tangan? Nyerah. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Saya masih ingat itu Pak Yusuf Roni yang mempunyai kalimat itu. Jelas? Oke, ketemu jumlahnya. Oh ini dia ya. Jadi bilangan 1 ayat 46. Berjumlah 603.550 orang. Itu laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Maka itu adik kakak perempuan mereka, adik laki-laki mereka belum dihitung. Belum papa mama mereka, orang Israel anaknya banyak-banyak. Belum opa oma mereka, jadi 4 juta. Saudara bayangkan, mimpin 4 juta orang, ngomel barengan. Aduh, kalau Musa punya sakit darah tinggi langsung stroke dia. Mungkin gak cuma stroke, langsung darahnya Musa muncrat keluar dari ubun-ubunnya. Bayangkan 4 juta orang kurang lebih teriak bersama-sama. Apa kurang kuburan? Saudara, puji Tuhan, kalau hari ini kita belajar Tuhan berperang ganti kita. Maka itu kalau hari-hari ini harus ada keputusan yang kita ambil. Atau hari ini dalam waktu yang singkat minta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan untuk kita tidak salah banting setir itu. Yang sudah pernah gagal atau salah dalam banting setir, biarlah hari ini kita percaya
Tuhan menolong kita. Keputusan yang salah itu pun kita bisa ubah. Ya, ini dia. Oke, siap? Tahu caranya? Dalam situasi yang terjepit, ada Tuhan, ada Bapa di surga, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang sanggup menolong kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo, mulai hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berkenan kepada Dia, karena semua yang kita kerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus luar biasa buat kita, dan biarlah orang-orang melihat hidup kita karena kita menghidupi manual kehidupan ini. Dan begitu orang-orang tahu hidup kita beda dengan yang ada di dunia ini, maka orang lihat kamu pakai buku apa, kamu tuh belajar dari siapa. Nah, di situ firman Tuhan dikenal orang, kebenaran, bukan karena agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.